Belakangan ini mencuat kabar mengejutkan bahwa CENTCOM, Komando Tempur Terpadu milik Amerika Serikat, telah mengonfirmasi sebuah insiden serius. Serangan misil Houthi hampir saja mengenai B-2 bomber, pesawat siluman sekaligus pengebom strategis yang selama ini dianggap paling canggih di dunia. Fakta ini memberi sinyal kuat bahwa kemampuan militer Houthi berkembang jauh lebih pesat dibanding sebelumnya. Dari laporan tersebut, satu pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana mungkin hal semacam ini bisa sampai terjadi? Sejak tahun 2024, Amerika Serikat memang kerap secara terbuka mengerahkan armada B-2 ke kawasan Timur Tengah, terutama saat ketegangan politik dan militer semakin meningkat. Laporan terbaru menyebut bahwa pada Maret 2025 lalu, Pentagon mengirim sekitar 6 unit pembom B-2, yang berarti hampir sepertiga dari total armada pembom siluman Angkatan Udara Amerika Serikat menuju Pulau Diego Garcia di Samudra Hindia. Menurut para analis, langkah ini dimaksudkan sebagai pesan intimidasi langsung kepada Iran di tengah memanasnya konflik di kawasan tersebut. Peluncuran itu berlangsung berbarengan dengan peringatan tegas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Menteri Pertahanannya Pete Hegseth mengenai kemungkinan tindakan lanjutan terhadap Iran serta seluruh jaringan proksinya. Pada waktu yang sama, jet tempur Amerika terus melancarkan serangan ke posisi pemberontak Houthi yang mendapat dukungan penuh dari Teheran di Yaman. Perusahaan pencitraan satelit swasta, Planet Labs, bahkan merilis gambar yang memperlihatkan 6 pembom B-2 berjajar di landasan Diego Garcia, serta bangunan yang diduga kuat menjadi tempat persembunyian jet-jet lain yang tidak tertangkap kamera satelit. Yaman juga merasakan dampak kehadiran B-2. Pada Oktober 2024, pesawat siluman ini menargetkan 5 lokasi yang diyakini gudang Houthi. Menteri Pertahanan Amerika Serikat kala itu, dengan percaya diri mengklaim semua target hancur total, seolah menegaskan B-2 tetap tak tertandingi. Namun kini, fakta bahwa rudal Houthi nyaris menjatuhkannya membuat klaim itu patut dipertanyakan. B-2 Spirit jelas bukan sekadar pesawat tempur biasa. Jet siluman ini kerap digambarkan sebagai simbol supremasi militer Amerika Serikat yang memadukan teknologi stealth, daya hancur luar biasa, serta inovasi pertahanan paling mutakhir di dunia. Banyak analis bahkan meyakini bahwa di masa mendatang, B-2 akan diposisikan sebagai aset strategis untuk menghadapi skenario perang tingkat tinggi ketika Amerika berhadapan langsung dengan kekuatan besar lain dalam konflik global. Keunggulan utama B-2 terletak pada kemampuannya sebagai pesawat siluman yang nyaris tidak terlihat, menjadikannya momok menakutkan bagi musuh. Dengan desain unik berbentuk sayap terbang serta lapisan material penyerap radar, B-2 hampir mustahil ditangkap oleh sistem pertahanan udara konvensional. Kualitas ini membuatnya mampu menyelinap masuk secara diam-diam ke wilayah lawan dan melancarkan serangan mematikan tanpa peringatan. Benar-benar menjadikannya senjata yang sunyi sekaligus mematikan. Namun kehebatan B-2 tidak berhenti pada sisi stealth semata. Pesawat ini juga membawa persenjataan penghancur kelas berat. Ia sanggup mengangkut bom nuklir B-61 maupun B-83, serta bom pintar JDAM yang dirancang untuk menembak target dengan presisi tinggi. Lebih jauh, B-2 dapat dipersenjatai dengan GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, bom penghancur bunker bawah tanah yang sangat mematikan. Kemampuan presisi ini didukung sistem navigasi serta sensor canggih yang memungkinkan B-2 melancarkan serangan kapan saja, siang ataupun malam, bahkan ketika kondisi cuaca buruk sekalipun. Inilah yang membuatnya begitu ditakuti di setiap teater operasi. Di sisi lain, kelompok Houthi di Yaman juga tidak tinggal diam. Selama bertahun-tahun, mereka konsisten melakukan serangan terhadap Israel maupun sekutunya, Amerika Serikat. Houthi dikenal cerdik dalam mengikuti perkembangan teknologi persenjataan, terutama dalam hal rudal yang mereka gunakan. Untuk meningkatkan efektivitas serangan, mereka terus memperbarui sistem rudalnya agar lebih modern dan lebih berdaya hancur, menjadikan ancaman mereka semakin serius. Kehadiran Iran sebagai pendukung utama tentu memberi kontribusi signifikan dalam memperkuat kemampuan rudal Houthi.
sehingga kelompok ini memperoleh tambahan kekuatan yang membuat posisi mereka semakin berbahaya di medan konflik. Salah satu rudal yang menjadi kebanggaan Houthi adalah Palestine II. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2024. Rudal hipersonik ini diklaim berada di balik serangan besar yang pernah diluncurkan Houthi langsung ke jantung Tel Aviv. Palestine II memiliki sejumlah kemampuan menakutkan, termasuk fitur siluman karena mampu melaju dengan kecepatan mencapai Mach 16. Artinya 16 kali lipat lebih cepat daripada kecepatan suara, membuatnya hampir mustahil dicegat ketika sudah dilepaskan. Keunggulannya tidak berhenti di situ. Palestine II disebut memiliki jangkauan hingga 2.150 km, disertai kemampuan manuver yang sangat lincah. Rudal ini bahkan tercatat berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel yang selama ini dianggap salah satu perisai udara paling canggih di dunia. Sejak saat itu, Palestine II langsung mendapat sorotan luas dan sering dilibatkan dalam berbagai operasi serangan berikutnya yang dilakukan Houthi, menegaskan reputasinya sebagai senjata andalan. Selain Palestine II, Houthi juga memperkenalkan Hatem II, sebuah rudal balistik hipersonik yang pada Juni 2024 digunakan untuk menyerang kapal kontainer MSC Sarah V di perairan Yaman. Kapal berbendera Liberia itu dioperasikan oleh perusahaan pengapalan asal Swiss, MSC Mediterranean Shipping. Serangan dilakukan dari jarak sekitar 1.400 km, memperlihatkan daya jelajah rudal tersebut. Hatem II sendiri diduga kuat merupakan varian dari Khaybar Shekan, rudal balistik jarak menengah milik Iran yang dipamerkan pada 2022 di Teheran. Khaybar Shekan memiliki panjang sekitar 11,4 meter, jarak tembak hingga 1.400 km, serta kemampuan manuver yang sangat baik. Dalam pernyataannya, Houthi menegaskan bahwa Hatem II menggunakan bahan bakar padat, sistem kendali mutakhir, dan dirancang untuk mampu bermanuver menghadapi pertahanan udara lawan. Menariknya, meskipun banyak rumor menyebut rudal ini hasil kerjasama dengan Iran, pihak Houthi justru mengklaim bahwa Hatem II adalah produksi lokal yang sepenuhnya mereka kembangkan sendiri, sebagai simbol kemandirian sekaligus peningkatan kemampuan militer mereka. Kemampuan rudal Houthi kini meningkat signifikan, bahkan berambisi melampaui kekuatan lawan. Karena itu, kabar rudal mereka nyaris menjatuhkan pesawat siluman B-2 bomber langsung mengguncang publik internasional. Peristiwa ini disebut salah satu pencapaian terbesar Houthi, mengingat B-2 bukan jet tempur biasa, melainkan pengebom strategis paling canggih milik Amerika Serikat. Pertanyaannya, sebenarnya secanggih apa B-2 itu? Serangan rudal Houthi dari Yaman bukanlah fenomena baru, dan keberhasilannya tidak hanya sekali ini saja menarik perhatian dunia. Beberapa pencapaian sebelumnya bahkan sudah menegaskan betapa seriusnya ancaman yang mereka bawa. Pada November 2024 misalnya, kelompok ini melancarkan serangan ke pangkalan udara Nevatim di Israel dengan rudal balistik hipersonik, sebuah operasi yang menimbulkan kepanikan di jantung pertahanan Tel Aviv. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Houthi juga terus menggempur jalur laut. Rudal-rudal mereka dilepaskan ke arah kapal-kapal yang dianggap berafiliasi dengan Israel, termasuk armada milik Amerika Serikat yang beroperasi di Laut Merah. Serangan demi serangan ini sempat membuat Washington ketar-ketir, karena bahkan kapal induk mereka tak luput dari ancaman. Rekam jejak itu tidak berhenti di situ. Pada September 2024, Houthi mengumumkan keberhasilan lain, menembak jatuh drone militer MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat di langit Yaman. Menurut klaim mereka, ini adalah kali ke-8 drone jenis tersebut berhasil dilumpuhkan. Padahal MQ-9 Reaper bukan drone sembarangan. Pesawat tanpa awak ini mampu terbang hingga ketinggian 15-2140 meter, bertahan di udara selama 24 jam penuh. Rekam jejak B-2 Spirit hampir selalu identik dengan keberhasilan. Sepanjang kiprahnya, pesawat siluman ini nyaris tak pernah gagal menjalankan misi. Satu-satunya insiden besar terjadi bukan karena serangan musuh, melainkan masalah teknis. Kejadian itu berlangsung pada 23 Februari 2008. Di Pulau Guam, saat mencoba lepas landas, sistem mengalami malfungsi.
Kedua pilot berhasil keluar menggunakan kursi pelontar hanya beberapa detik sebelum pesawat kehilangan kendali, terjatuh kembali ke landasan, lalu terbakar hebat. Selain insiden tunggal tersebut, catatan operasional B-2 bisa dibilang nyaris sempurna. Bukti terbaru muncul pada Juni 2025 dalam operasi besar yang dikenal dengan nama Operasi Midnight Hammer. Dalam misi itu, B-2 dilibatkan bersama rudal jelajah Tomahawk untuk menghancurkan 2 fasilitas pengayaan uranium bawah tanah utama milik Iran. Serangan yang disebut sudah direncanakan selama bertahun-tahun itu berhasil dijalankan tanpa terdeteksi oleh sistem pertahanan udara Iran, sekaligus meruntuhkan pilar utama program nuklir Teheran. Kehebatan B-2 juga sempat dibuktikan di Yaman. Dalam sebuah operasi, Amerika Serikat mengerahkan pesawat ini untuk memburu 5 titik lokasi penyimpanan senjata milik kelompok Houthi.